Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, terutama nikmat terbesar yaitu nikmat iman dan Islam. Dan mudah-mudahan kita semuanya selalu ada dalam kesehatan dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat beserta salam marilah kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, dan semoga kepada kita selaku umatnya yang mendapatkan syafaat darinya jaga di yaumul akhir, kelak di yaumul akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, bahwa sampai saat ini di hari puasa yang keempat kita semuanya masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga masa pandemi ini segera berakhir dan menjadikan bumi ini bersih dan makmur manusia yang ada di dalamnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini Bapak akan menjelaskan tentang fadilah membaca Al-Quran. Setelah kemarin kita belajar tentang sedikit cara membaca Al-Quran dengan tartil, maka sekarang Bapak akan memberikan sebuah materi tentang fadilah atau keutamaan yang akan kita dapatkan dari membaca Al-Quran itu sendiri. Apalagi jika membaca Al-Qur'annya dengan tartil dan penuh kekhusyuan. Nah, di sini yang pertama ya, bahwa keutamaan pertama atau fadilah pertama bagi orang yang suka membaca Al-Qur'an yaitu akan mendapat pahala yang berlipat. Sebagaimana hadis ya yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mahir membaca Al-Quran bersama malaikat yang terhormat dan yang membaca Al-Quran sedangkan ia terbata-bata serta mengalami kesulitan, maka baginya 2 pahala. Nah, yang pertama adalah bahwa orang yang fasih atau lancar membaca Al-Qurannya, maka kata Rasulullah dia bersama malaikat, artinya sangat dekat sekali dengan malaikat. Tetapi bagi orang yang terbata-bata, dia akan mendapatkan 2 pahala. Artinya, kalau orang yang sudah lancar membaca Al-Quran itu sudah biasa ya, karena mungkin ya dia sering atau telah mempelajari cara membaca Al-Quran lebih dulu daripada kita. Sedangkan orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran, maka mereka akan mendapatkan 2 pahala. Karena yang pertama adalah pahala kewajiban dia dalam mempelajari Al-Quran, dan yang keduanya adalah pahala kesungguhan dia dalam mempelajari Al-Quran itu sendiri atau berjihad ya. Di sana dia berjihad sungguh-sungguh untuk bisa membaca Al-Quran. Nah, maka kalian diharuskan untuk bersungguh-sungguh ya, tetap semangat meskipun mungkin terus-terusan terbata-bata, tapi kalau ada keinginan insya Allah ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan bagi kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah obat penyakit hati dan fisik ya. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat 82 ya, yang artinya, dan kami turunkan di dalam Al-Quran itu satu yang menjadi obat atau suatu yang menjadi obat penyakit manusia dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, jadi pada ayat Quran surat Al-Isra ayat 82 ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa dengan kita membaca Al-Quran, maka secara tidak langsung kita sedang berobat ya, dan berobatnya itu adalah langsung pada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan insya Allah kalau kita sering membaca Al-Quran, maka kita akan jarang sekali sakit atau jarang atau terhindar dari berbagai macam penyakit ya, terutama virus corona itu insya Allah ya, dengan kita sering membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga itu adalah jauh dari kesesatan ya. Nah, ini sesuai dengan Quran surat Thaha ayat 123.
Maka jika datang kepadamu petunjuk dariku, wahai manusia, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ya niscaya dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Nah, artinya orang-orang yang selalu dekat dengan Al-Quran, orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, orang-orang yang selalu menelaah, menganalisis Al-Quran, dan mengamalkan apa dari isi Al-Quran itu sendiri, maka mereka akan terjauh ya dari kesesatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Lalu selanjutnya, fadilah yang selanjutnya adalah orang yang suka membaca Al-Quran, yaitu rumah mereka akan menjadi bercahaya. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW bahwa perumpamaan rumah yang disebut nama Allah di dalamnya dan rumah yang tidak disebut nama Allah di dalamnya adalah seperti perumpamaan orang yang hidup dan orang yang mati. Nah ya, kalau orang yang hidup kan kita sudah benar tentu ya, kita tidak takut ya, bahkan kita mungkin rindu ya dengan orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang hidup. Tapi berbeda lagi dengan orang yang mati ya, meskipun orang tersebut kita sayangi, tapi kalau dalam keadaan mati atau sudah meninggal ya, yang ada ketakutan bagi kita. Nah artinya bahwa rumah-rumah yang selalu dibacakan ayat suci Al-Quran itu akan selalu ceria ya, senang, tenang. Orang-orang di dalamnya akan hidup sejahtera, bahagia ya, dan terhindar dari berbagai macam musibah ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian yang selanjutnya adalah ini dilindungi dari godaan setan ya. Nah ini dalam sebuah sahih ya, hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda bahwa janganlah kamu menjadikan rumahmu seperti kuburan ya, dengan tidak mengerjakan sholat dan membaca Al-Quran di dalamnya. Sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang dibaca di dalamnya surat Al-Baqarah. Nah artinya di sini Rasulullah SAW juga mewajibkan bagi kita bahwa ketika kita ada di rumah, maka kita harus rajin ya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu baik dengan mengerjakan sholat, membaca Al-Quran, dan amalan yang lainnya. Bahkan dikatakan bahwa orang yang di dalamnya membaca surat Al-Baqarah, maka setan akan lari ya. Nah bahkan kan di dalam surat Al-Baqarah itu sendiri ada Quran atau ada ayat kursi ya, yaitu yang ayat pengusir setan. Nah bayangkan itu, kalau ayat kursi itu kan satu ayat ya dalam Quran surat Al-Baqarah. Nah ini jika semua ayat kita baca ya, yang banyaknya 286, maka insya Allah ya setan dan mungkin antek-anteknya atau iblis dan lain-lainnya itu akan jauh ya dari rumah kita. Itu ya. Kemudian selanjutnya, bahwa orang yang selalu membaca Al-Quran dan rajin membaca Al-Quran, bahwa mereka akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Jadi Al-Quran itu sendiri akan memberikan syafaat ya kepada orang-orang yang suka membaca Al-Quran di hari kiamat. Ini sebagaimana dengan sabda Rasulullah SAW, bacalah bait Al-Quran karena sesungguhnya pada hari kiamat nanti akan datang memberikan syafaat bagi yang baik kepada pembacanya. Nah artinya orang yang selalu membaca Al-Quran kelak di hari kiamat ya, dimana itu adalah puncak dari kehancuran ya muka bumi ini, bahwa tidak akan ada orang yang akan memberikan manfaat atau syafaat ya. Syafaat itu pertolongan selain dari Rasulullah, kemudian orang-orang soleh, dan diantaranya adalah Al-Quran ya. Bahkan dikatakan bahwa sebanyak ayat yang kita hafal, maka sebanyak itu pula derajat ya kita di hari kiamat kelak itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu selama kita masih hidup, kita harus selalu senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, Al-Quran sebagai teman bagi diri kita dimanapun dan kemanapun kita berada, kita pergi ya. Maka usahakan ya harus selalu ada Al-Quran di dalam tas kita ya. Dan itu yang suka Bapak laksanakan ya, kemanapun Bapak pergi, Bapak selalu membawa Al-Quran, meskipun kadang tidak sempat untuk membacanya ya. Ya minimal gitu kan kita sudah ada niat untuk membaca Al-Quran, seperti itu ya. Jadi Al-Quran akan memberikan syafaat ya di hari kiamat bagi orang yang rajin membaca Al-Quran. Dan selanjutnya, bahwa ini dari segi kalau tadi dari segi rohani, kalau ini dari jasmani ya, bahwa Al-Quran itu akan menambah kecerdasan anak. Nah ini sudah dilakukan oleh beberapa peneliti
termasuk di Jepang ya, itu yang namanya Dokter Masahiro Emoto ya, bahwa dia pernah bereksperimen tentang kekuatan air ya, dimana ada satu air dimana di sana yang pertama adalah dibacakan doa-doa ya atau ayat-ayat Al-Quran, dan yang satunya itu dibacakan kata-kata, apa istilahnya, kata-kata kasar gitu kan. Sehingga setelah eksperimen itu berhasil gitu kan, selesai, maka terlihat bahwa air yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran ya, itu terdapat kristal-kristal yang baik ya, berbeda dengan air yang tidak dibacakan Al-Quran. Bahkan di sana Masahiro Emoto itu kalau tidak salah ya, dia langsung masuk Islam gitu kan, karena saking takjubnya apa melihat keagungan atau keajaiban Al-Quran itu sendiri. Nah, bahkan di Malaysia pernah ada penelitian bahwa orang-orang yang sedang hamil ya, itu kebanyakan dari mereka itu sejak hamil pun mereka sudah diperdengarkan Al-Quran ya oleh ibu-ibu mereka, bahkan ibunya membaca Al-Quran. Nah, sehingga itu insya Allah ketika mereka lahir, mereka sudah terbiasa dengan bacaan-bacaan Al-Quran, dan mereka sudah diterapi ya sejak dalamlah rahim ibunya itu. Sehingga insya Allah orang-orang yang selalu membaca Al-Quran ya, itu akan menambah kecerdasan mereka. Bahkan ada sebuah penelitian dari peneliti Malaysia yang mengatakan bahwa orang yang ba'da subuh ya, setelah subuh membaca Al-Quran, dan ba'da maghrib membaca Al-Quran, maka dikatakan bahwa kecerdasan itu akan meningkat sebanyak 80%, yaitu subhanallah ya. Nah, maka dari itu kalian setiap habis bangun tidur, apalagi sekarang di masa bulan suci Ramadan ini, diusahakan habis sahur jangan dulu tidur ya, kemudian persiapkan untuk sholat subuh. Setelah sholat subuh tadarus ya, setelah tadarus kita melakukan aktivitas yang lainnya. Pesan dari Bapak, kalian jangan tidur ya, karena tidur setelah sahur itu tidak baik ya. Bahkan Rasulullah pernah memberikan isyarat bahwa kata Rasulullah, keberkahan itu ada pada pagi hari ya, baik belajar, bekerja, atau apapun yang dimulai di pagi hari ya, tanpa kita tidur dulu gitu kan, habis bangun salat subuh, insya Allah keberkahan akan kita raih. Nah, di sini orang yang sering membaca Al-Quran itu Allah akan memberikan kecerdasan ya, karena ya secara tidak langsung kita selalu membaca pedoman hidup kita seperti itu ya, dan dibuktikan dengan beberapa penelitian kayak tadi yang di Jepang, kemudian di Malaysia ya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya atau ini yang terakhir ya, yang ke-8, bahwa orang yang selalu membaca Al-Quran mereka akan mendapatkan kemuliaan. Nah, di sini siapa yang membaca Al-Quran dan beramal dengan isi kandungannya, ini sesuai hadis Rasulullah bahwa siapa yang membaca Al-Quran dan beramal dengan isi kandungannya, maka akan dianugerahkan kedua ibu bapaknya mahkota di hari kiamat. Cahayanya mahkotanya itu lebih baik dari cahaya matahari di rumah-rumah dunia. Kalaulah demikian itu matahari berada di rumahmu, dipenuhi dengan sinarnya, maka apa sangkaan kamu terhadap yang beramal dengan ini Al-Quran. Ini subhanallah ya, bahwa orang yang rajin membaca Al-Quran, mereka sama aja dengan sedang mempersiapkan diri, sedang membeli ya mahkota yang Allah miliki, yang akan kita berikan kepada orang tua kita ya. Ini subhanallah. Jadi di samping orang yang hafal Al-Quran yang akan memberikan mahkota ya kepada kedua, atau sorban ya, kalau orang yang hafal Al-Quran itu yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Nah, maka orang yang selalu membaca Al-Quran juga kelak mereka akan memberikan mahkota kepada kedua ibu bapaknya ya, kepada kedua orang tuanya, itu yang sangat baik ya, yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan. Nah, maka kesimpulannya pada pertemuan ya kegiatan Ramadan pada pagi hari ini, pesan dari Bapak ya, jadikan bulan suci Ramadan ini sebagai momen ya untuk kita semuanya mengupgrade ya, atau apa ya istilahnya ya, menambah gitu kan intensitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah menambah tadarus kita, tadarus Al-Quran. Mungkin ada yang target satu hari 1 juz ya, itu seperti itu, 1 hari 2 juz, silahkan ya. Mudah-mudahan kalian bisa melaksanakan apa yang sudah kalian rencanakan, kalian targetkan itu dengan
baik berjalan dengan lancar ya. Dan semoga kembali kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari terutama ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan penuh kesungguhan ya. Dan kita berharap semoga puasa kita mudah-mudahan selama sebulan penuh ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan amalan-amalan yang lainnya diterima ya dengan amalan yang sempurna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan pesan dari Bapak itu yang buku Ramadan silahkan kalian isi ya sampai beres ya setiap ba'da subuhnya. Dan setiap seminggu sekali silahkan kalian kirim di Google Classroom ya, seperti itu. Mungkin itu aja yang dapat Bapak sampaikan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.